A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam dan kekuatan kesehatan sehingga kita mampu dan kuat menghadapi berbagai problematika, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya hari ini bangsa kita dan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan COVID-19. Hari ini kita mengalami pandemi COVID-19, tapi insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan permohonan kita yang tidak berhenti, yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepada Allah bagaimana COVID ini atau pandemi COVID-19 ini segera hilang di muka bumi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi besok kita akan memasuki satu momentum bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat berkah, bulan yang sangat bernilai, yaitu bulan Ramadan. Insya Allah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang mulia itu, yaitu bulan Ramadan. Kenapa Ramadan ini sangat istimewa? Kenapa Ramadan ini bernilai tinggi? Di dalam sebuah keterangan bahwa Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Dalam 12 bulan Allah menciptakan ada yang paling istimewa di antara 12 bulan itu sebagai rajanya, yaitu bulan Ramadan. Kenapa Ramadan ini sangat mulia? Allah Subhanahu wa taala menurunkan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan dengan bahwa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat atau hadis bahwa urusan puasa ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan manusia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 sampai 700 lipat kebaikan. Tetapi untuk puasa bulan Ramadan hanya Allah lah yang akan membalasnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana azunbi, Allah lah, kata Allah, saya yang akan membalas bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi sungguh sangat istimewa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan salah satu kemuliaan yang menjadikan pembeda dengan bulan-bulan yang lain, bahwa di bulan Ramadan diwajibkan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa selama 30 hari. Sementara di bulan yang lain tidak ada kewajiban untuk berpuasa sampai 1 bulan penuh. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia di bulan Ramadan ini akan dibalas dengan balasan yang sangat luar biasa. Di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat.
dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan fase di dalam bulan Ramadan ini, paling tidak ada 3 fase. Di 10 hari pertama atau fase 10 hari pertama, yaitu fase rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari yang kedua disebut dengan fase maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan fase yang terakhir adalah fase yang pembebasan atau itqum minan nar. Di 10 hari pertama kita manfaatkan dengan kebaikan-kebaikan, yaitu sesuai dengan fase rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, dan disebut fase rahmat Allah Subhanahu wa taala atau fase rahmat di 10 hari pertama ini. Maka marilah kita manfaatkan di hari-hari pertama untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah fase kasih sayang Allah. Dan fase yang kedua yaitu fase maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari yang kedua kita untuk tidak berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas segala khilaf dan dosa kita. Dan disitulah momentumnya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan, akan mengampuni, akan menghapus seluruh dosa Bani Adam ini. Karena di fase itu Allah sebutkan Ramadan fase maghfirah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu fase disebut dengan fase pembebasan atau itqum minan nar. Jadi insya Allah bagi siapapun yang beramal kebaikan di fase atau di 10 hari yang terakhir, ya, insya Allah hamba Allah Subhanahu wa taala akan dibebaskan dari panasnya api neraka. Dan di dalam 10 hari terakhir ini ada hal yang istimewa, yaitu menurut para ulama adanya malam istimewa. Dan inilah yang kemudian membedakan antara 11 bulan yang lain selain bulan Ramadan dengan bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar, yang menurut banyak riwayat Lailatul Qadar itu turun di 10 atau di fase yang ketiga, yaitu 10 hari terakhir, yaitu dimulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Malaman Lailatul Qadar sungguh sangat luar biasa, disebut juga adalah malaman Lailatul Qadar. Barang siapa yang bertepatan beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala pada fase Lailatul Qadar, menepati malam Lailatul Qadar, maka insya Allah Allah akan menjamin kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kemuliaan hidupnya. Semoga kita meraih dan menempati, ya, yaitu malam Lailatul Qadar yang dinanti oleh seluruh umat manusia atau seluruh umat Rasulullah SAW. Keistimewaan yang lain sehingga Ramadan ini dikatakan bulan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan kemuliaan. Di antaranya adalah di dalam bulan Ramadan ada yang disebut dengan malam nuzulul Quran. Para ulama bersepakat bahwa malam nuzulul Quran, dan itu kemudian ditetapkan di negeri kita, yaitu malaman nuzulul Quran itu adalah pada malam 17, ya, pada malam 17 Ramadan ditetapkan di negara kita sebagai malam Lailatul, yaitu nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Walaupun kemudian berbeda pendapat para ulama, bahwa ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu
tidak ada yang tahu malam diturunkannya, karena malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar seiring dengan diturunkannya Al-Quran. Tapi kemudian ada juga yang ulama mengatakan bahwa malaman nuzulul Quran adalah pada malam 17. Terlepas dari perbedaan pendapat bahwa di dalam bulan Ramadan ini ulama sepakat yaitu diturunkannya Al-Quran mujmalan secara global atau secara lengkap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dan terkait dengan turunnya Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Para pemirsa rahimakumullah, keistimewaan bulan Ramadan dalam sebuah riwayat sampai dikatakan bahwa ketika bulan Ramadan tiba, pintu sorga itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seluruh pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat lain mengatakan bahwa setan-setan itu kemudian dibelenggu, dicangcang, diikat pada bulan Ramadan. Demi apa? Demi memuliakan atau demi menghormati bulan yang mulia ini. Sampai sebuah riwayat sampai mengatakan bahwa naumus shaim ibadah. Dalam sebuah riwayat dikatakan tidurnya orang yang berpuasa itu beribadah, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat luar biasa. Kalau kita tidur di bulan-bulan yang lain mungkin tidak bernilai ibadah, tapi di bulan Ramadan orang yang berpuasa karena kelelahan, bukan karena dia semata-mata sehat, segar, tidur mulu, tidak seperti itu. Kelelahan, ya, habis bekerja, kemudian dia kelelahan, ketiduran, lelahnya itu kemudian membuat dia ketiduran, dan tidurnya itu menjadi nilai ibadah. Allah akan membalas itu sebagai sebuah perbuatan ibadah. Naumus shaim ibadah, wasumtuhu tasbihun, diamnya saja, ya, diamnya saja dianggap oleh Allah sama atau setara dengan tasbih, berarti kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya daripada kemudian dia melakukan hal yang negatif atau bermaksiat, ngomong ke sana ke sini, ngomongin orang, fitnah, gibah, lebih baik diam. Diamnya orang yang berpuasa itu adalah sama dengan tasbih. Syukur-syukur kalau dia bisa bertasbih tiap saat. Dan kemudian wa amaluhu mudha'afun, perbuatan-perbuatannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beribadah di dalam bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan ya kita lihat sendiri, kita rasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dengan adanya bulan Ramadan ini kita bisa berkumpul dengan keluarga yang mungkin selama ini dalam 11 bulan kita tidak pernah makan sahur berjamaah atau buka puasa berjamaah, tapi di bulan Ramadan ini kita selalu berjamaah insya Allah, karena itu adalah merupakan kebaikan-kebaikan. Ada tadarus berjamaah. Di dalam bulan-bulan yang lain walaupun mungkin ya kita semuanya memang sering baca Al-Quran dan memang dianjurkan baca Al-Quran kapanpun dan dimanapun, tapi istimewa di bulan Ramadan ada tadarus berjamaah tiap malam, di mana-mana, di setiap kampung, di setiap penjuru, di setiap musola itu bergema tadarus Al-Quran. Ini juga adalah sebagai sebuah keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa menyambut bulan Ramadan ini penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kegembiraan. Karena ingat, barang siapa yang gembira menyambut bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya itu adalah memasuki api neraka. Jadi jasad kita ini akan diharamkan oleh Allah masuk neraka atau kena sentuhan api neraka ketika kita
komitmen ya berbahagia menjelang atau menyambut bulan Ramadan penuh dengan kebahagiaan dan kemuliaan dalam hati kita. Semoga kita berbahagia, semoga kita sehat, salam sehat, dan semoga kita terhindar dari segala penyakit, musibah, balai dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.